Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Apa Bu. kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama ada Indaswari Aulia Johana. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Muhammad Turbayan. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Syifa Fauzia Mansur. Izin sakit, Bu. Sakit, Bu. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai aja ke mata pelajaran hari ini, yaitu desain dan elemen desain. Boleh di-share screen ya. Langsung aja ke next slide. Ibu mau nanya dulu nih, pertama sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih apa itu desain? Izin menjawab, Bu. Ya, Desain itu memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru atau oke, merancang. benar banget ya Wian. Nah, desain itu pengertiannya kayak bilang tadi, proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Nah, dalam menciptakan objek baru tersebut, tentunya ada elemen-elemen yang harus kita perhatikan, yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih Wian jawabannya. Next slide. Nah, desain dan elemennya. Dasar-dasar desain adalah dasar dari setiap media visual. Beberapa elemen dasar adalah garis, bentuk, wujud, tekstur, dan keseimbangan yang akan kita bahas pada hari ini. Mereka nggak berpengaruh kalau misalkan sendiri itu nggak berpengaruh ya. Namun kalau misalkan bersama, mereka akan menjadikan suatu desain memiliki nilai dan makna. Next slide. Kita akan mulai dengan line atau garis. Garis adalah bentuk yang menghubungkan dua titik atau lebih. Bisa gemuk, tipis, bergelombang, atau bergerigi, dan lain-lainnya. Setiap aspek akan memberikan nuansa yang berbeda. Garis terdapat pada gambar, ilustrasi, dan elemen grafis lainnya yang ada pada desain. Ke bawah dikit. Seperti tekstur, pola, dan latar belakang. Masih slide yang sama. Ke bawah. Nah, pada garis yang harus di garis. Dikit ke bawah. Pada garis, ya itu benar. Pada garis yang harus diperhatikan adalah ketebalan, warna, tekstur, dan gaya. Hal kecil ini akan berdampak pada desain. Selanjutnya, ada shape atau bentuk. Bentuk adalah area dua dimensi dengan batas yang dapat dikenali, seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Bentuk adalah pembagian penting dari penyampaian gagasan secara visual. Nah, bentuk ini secara desain dibagi menjadi dua, yaitu geometrik dan organik. Di mana geometrik berarti dia itu beraturan, dan kalau misalkan organik itu bentuk yang tidak beraturan. Penggabungan antara beberapa bidang dapat membuat suatu gambar itu sendiri yang kemudian bisa dikenali oleh manusia, seperti tanda-tanda jalan, simbol, atau bahkan seni abstrak dapat dilihat dari bentuknya. Next slide. Nah, yang ketiga ada form atau wujud. Saat suatu bentuk menjadi tiga dimensi, maka itu bisa disebut wujud. Wujud dapat banyak dilihat di dunia nyata, seperti patung, arsitektur, dan objek 3D lainnya. Namun, wujud gak harus berupa 3D. Bentuk juga bisa merupakan ilustrasi 2D, seperti gambar yang sudah ditampilkan. Next. Yang keempat, ada elemen desain itu tekstur. Tekstur adalah kualitas fisik suatu permukaan, seperti melalui ilustrasi, menunjukkan bahwa ia akan memiliki tekstur jika ada dalam kehidupan nyata. Dalam desain, tekstur menambah kedalaman dan sentuhan pada gambar yang rata. Objek dapat terlihat halus, kasar, keras, atau lunak tergantung pada elemen yang dimainkan. Next slide.
Next slide, dan yang paling terakhir yaitu ada balance, di mana balance ini merupakan keseimbangan yang adalah distribusi bobot visual yang sama, atau lebih khusus, keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan ruang negatif. Menguasai keseimbangan membutuhkan intuisi. Untungnya, dunia desain penuh dengan referensi yang dapat membantu kita untuk lebih memahami apa itu keseimbangan dalam suatu desain. Nah, sebelum Ibu selanjutnya, Ibu akan menanyakan secara lisan kepada kalian apakah kalian sudah mengerti teori dari elemen-elemen desain yang sudah Ibu jelaskan. Sepertinya ada Riri. Iya, Bu. Ibu mau nanya ya, apakah Riri mengerti tentang penggunaan garis dalam penggunaan garis untuk membuat desain, apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin ketebalan, warna, tekstur, dan gaya. Nah, garis ini dipakai secara gemuk, tipis, bergelombang, atau bergerigi. Terus juga ada hal-hal kecil yang akan berdampak pada suatu desain itu sendiri gitu, Bu. Betul. Terima kasih Riri jawabannya. Berarti Riri sudah menyimak tadi ya. Selanjutnya untuk Nurbayan. Apa saja dua kategori bentuk dan contoh dari masing-masing kategori? Ya, izin menjawab Bu. Yang pertama, kategorinya itu ada yang namanya geometrik, itu untuk reguler. Contohnya lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Dan kemudian ada kategori organik atau bentuk bebas dan bentuk yang sudah mengalami perkembangan seperti bentuk daun, hati, daun buah, dan lain-lain. Oke, terima kasih Riri dan Uyan. Jawabannya bagus sekali ya, berarti kalian sangat menyimak dengan materi hari ini yang Ibu bawakan. Nah, sampai sini ada 5 elemen desain yang sudah Ibu jelaskan. Adakah yang mau menyimpulkan kenapa sih elemen-elemen yang tadi dijelaskan itu penting diterapkan dalam suatu desain? Antara Riri atau Uyan boleh? Boleh saya, Bu. Mangga Uyan. Ya, jadi dengan menerapkan elemen-elemen desain tersebut dalam pembuatan sebuah desain dengan benar, maka akan terbentuk sebuah harmoni yang selaras sesuai dengan posisi dan juga komposisinya, sehingga pesan dari suatu desain dapat tersampaikan seperti itu, Bu. Benar sekali. Riri boleh ya dikebawahin slide-nya? Nah, desain ini adalah sebuah harmoni, baik itu bidang, bentuk, keseimbangan, tekstur, dan garis. Maka jadikan semuanya selaras sesuai dengan posisi dan komposisinya, karena agar tadi seperti kata Uyan, agar suatu pesan dan makna suatu desain itu bisa tersampaikan. Terima kasih. Next slide. Sepertinya cukup sekian dari Ibu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak, Bu, sudah cukup. Tidak ya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyimak apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.